Masih semangat? Bapak Ibu Proktor masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini diselenggarakannya sosialisasi asesmen pada sesi ini kita lanjutkan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Mari kita pemanfaatan halaman sama-sama. Ya, Bapak Ibu, karena ini kegiatan tanggal kita 20 Agustus 2024. Mungkin sedikit banyak ada beberapa hal yang Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera bahkan Utara. Sampai ke grup Telegram kita pun banyak yang kabur satu-satu. Jadi mungkin itu bisa dimaklumi. Makanya kita silakan kembali untuk bergabung ke grup Telegram kita yang belum, atau yang mungkin sudah HP-nya ganti yang baru, udah terreset, atau mungkin beli lagi yang baru ya, macam-macam. Silakan bergabung di Telegram kita kembali. Karena ini juga sifatnya tahunan kegiatan kita, saya juga mungkin ada juga mungkin yang lupa. Makanya setiap tahun kita mengadakan sosialisasi ini untuk mengingat kembali, ya, mengingat kembali apa yang sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya kita lakukan. Ini kita ulang kembali. Jadi kami berharap juga Bapak Ibu Proktor dari satuan pendidikan masing-masing tidak jemu atau tidak muak melihat kami kalau setiap tahun mungkin ada atau berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Jadi sifatnya kami hanya membantu dari pihak Dinas Pendidikan, perpanjangan tangan mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bisa jadi mungkin informasi-informasi seperti ini Bapak Ibu duluan yang dapat informasi tersebut. Jadi kita hanya mengulang kaji aja kita. Oke? Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh rekan kita Bapak Pengki, untuk pelaksanaan ANBK kita ini kita harus pahami dulu urutan-urutannya supaya kita enak melaksanakan nanti di hari H-nya nanti. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh rekan kita Bapak Pengki tadi, yaitu data siswa. Nah, jadi mulai dari data siswa tadi itu harus log data siswa, yang sumbernya juga dari Dapodik baru ke Bioan. Itu tahapannya. Jadi kita selesaikan dulu data kita, baru nanti masuk ke step yang berikutnya adalah data sekolah. Data sekolah. Jadi kita jangan bingung apa yang mau kita kerjakan. Tahapannya bagaimana? Data siswa kita selesaikan dulu dari Dapodik, baru nanti ke Bioan, baru nanti masuk ke data sekolah. Data sekolah itulah nanti yang berkaitan dengan web ANBK. Jadi seluruh satuan pendidikan untuk tingkat SMP akan login ke web tersebut, dan ini sudah kita share, sudah kita bagikan akun setiap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Haryanto. Saya dari sekolah SMP Negeri 7 Kisaran. Jadi kalau menurut saya yang lebih bikin coba ulang lagi Pak pertanyaannya. Dari segi modal, manakah yang lebih mudah dalam proses persiapan secara infrastruktur?
pada kegiatan ANBK di satuan pendidikan? Apakah moda semi daring atau moda daring? Sebutkan dan jelaskan alasannya. Kalau yang saya amati, karena memang dari beberapa kali NBK kami selalu pakai yang semi daring. Jadi memang kalau dari persiapannya, saya kira memang lebih ribet di semi daring. Karena di situ banyak proses-proses tahapan yang harus kita selesaikan, mulai dari persiapan jaringan, server, kemudian alat-alat klien yang memang harus sesuai dengan speknya. Tapi kalau untuk online, saya pikir untuk persiapan itu hanya tidak ribet ya Pak. Karena satu, tidak ada persiapan untuk namanya sinkronisasi. Jadi biasanya kalau semi daring itu kita ada jadwal, kadang malam atau sore yang kalau kita persiapkan. Jadi kalau dia semi yang online itu hanya mempersiapkan jaringan saja, kemudian mempersiapkan laptop sesuai dengan speknya, dan yang terutama memang kalau yang online dia memang Mbps-nya harus kencang. Nah untuk kali ini kami dari SMP 7 mencoba untuk yang online. Nah, Jadi menurut Bapak yang lebih mudah ya? yang online. Yang online. Terima kasih untuk Bapak Heru, berikan tepuk tangan yang bergemuruh. Ada lagi? Ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini diselenggarakannya sosialisasi asesmen nasional tingkat SMP se-Kabupaten Asahan tahun 2024. Nggak ada, berarti sudah fix aman ya. Nah, kenapa nggak dikabari? Kawan-kawanku semua di Telegram dikabari, jadi langsung WA juga banyak. Bang, punyaku begini belum. Ada kemarin yang sudah tanggal 19 baru melapor. Ada siswa satu pindahan belum masuk, kan gitu. Kemudian proses sampling dan sekretariat itu sampai tanggal 16 Agustus oleh kabupaten kota dan provinsi. Kemudian selanjutnya proses penomoran peserta dan sekretariat itu sampai 21 Agustus, dan yang punya wewenang itu adalah provinsi. Ya, nanti setelah ini mungkin beberapa hari kemudian setelah proses penomoran peserta dan sekretariat baru bisa ditarik di web UAN. Itu alurnya. Jangan kok punya belum bisa ditarik, ya belum dikasih nomor, belum ada di NT. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemeliharaan provinsi sampai dengan tanggal 5 Agustus, kemudian pemeliharaan pusat sampai dengan tanggal 26 Agustus. Oke, Bapak Ibu semua yang ada di sini pastinya juga operator, yang menjadi proktor, yang menjadi juga teknisi. Ya, betul ya? Operator menjadi proktor. Baik, pendataan untuk menuju ke asesmen nasional itu asalnya berasal dari Dapodi. Pastinya dari Dapodi. Semua data itu berasal dari Dapodi. Kan kalau Kemenak itu emis, maksud Bapak itu dia dua, Dapodi ya, emis ya. Kemudian setelah sinkron data itu masuk ke Perpal, ya, masuk ke Perpal. Keterangannya di situ Perpal NISN, ya, yang pastinya jika siswa yang belum memiliki NISN, yang jika siswa tersebut
hendak dijadikan sampling, usahakan divalidkan NISN-nya. Jika siswanya kurang dari 45, ya. Kemudian lanjut ke PD data. Nah, jika data sudah masuk ke pdidata.kemdikbud.go.id, maka data tersebut sudah bisa ditarik, diimpor di web UAN. Menurut informasinya, setelah sinkron dia 1x24 jam. Ternyata setelah saya teliti juga, kita tunggulah sampai 3 hari. Ini kita cerita untuk ke depan ya. Kita cerita untuk ke depan karena sekarang sudah batas waktu sudah akhir. Karena kemarin di tanggal 15 saya tanya, gak ada yang melaporkan. Jadi ya sudah, itulah datanya nanti. Ya. Setelah masuk BOAN dan di generate Nopes dan DNT, barulah bisa ditarik di web ANBK. Ya, untuk proses nanti web ANBK nanti akan dijelaskan oleh Pak Rizal.